Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang pemanggangan pada daging domba. Anggota dari kelompok ini diketuai oleh Nurbella Trucica Aniba dengan NIM 22030119140109 dan beranggotakan yang pertama Nurmarita Jawi Riantari Kambu dengan NIM 22030119100171, yang kedua Layinatus Sifah 22030119130101, dan yang ketiga dengan Kezia Kristiana 22030119140149. Mengenal daging domba. Daging domba mengandung protein, asam lemak, dan vitamin, terutama vitamin B, serta mineral seperti zat besi, seng, selenium, dan mangan. Kualitas daging domba dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dibedakan menjadi faktor intrinsik yang terdiri atas ras dan jenis kelamin, serta faktor ekstrinsik yang terdiri dari lingkungan dan sistem pemeliharaan. Salah satu cara pengolahan daging domba yang sering dilakukan adalah dengan proses pemanggangan. Kemudian ada metode pemanggangan. Metode yang pertama adalah metode grilling. Metode grilling ini merupakan cara memasak atau memanggang di mana makanan bersentuhan langsung dengan sumber panas. Misalnya api atau arang. Sumber panasnya kebanyakan berasal dari bawah. Hasil yang didapatkan adalah memiliki tekstur yang basah karena mengandung lemak. Yang kedua adalah roasting. Roasting adalah pemanggangan dengan menggunakan aliran udara panas yang dihasilkan oleh oven pada temperatur tinggi sehingga menghasilkan kulit luar yang agak kering dan crispy. Roasting juga bisa menggunakan arang, tetapi memiliki kelemahan, yaitu akan menyebabkan emisi asap yang mencemari lingkungan. Selain itu juga tidak hanya pembakaran arang, tetapi juga pembakaran minyak sisa daging dan bumbu yang dibakar juga menyebabkan pencemaran, khususnya asap. Hasil pembakaran minyak mengandung sejumlah besar partikel yang beracun. Yang ketiga adalah broiling. Teknik ini menggunakan panas tinggi dan langsung mengarah ke makanan. Api berasal dari atas makanan. Metode ini tidak dianjurkan untuk daging dengan kandungan jaringan ikat yang tinggi, karena efek pengambukan dari pengubahan kolagen menjadi gelatin tidak dapat tercapai, sehingga akan menghasilkan daging yang alot atau keras. Yang ketiga adalah broiling. Teknik ini menggunakan panas tinggi dan langsung mengarah ke makanan. Api berasal dari atas makanan. Metode ini tidak dianjurkan untuk daging dengan kandungan jaringan ikat yang tinggi, karena efek pengambukan dari pengubahan kolagen menjadi gelatin tidak dapat tercapai, sehingga akan menghasilkan daging yang alot atau keras. Yang ketiga adalah broiling. Teknik ini menggunakan panas tinggi dan langsung mengarah ke makanan. Api berasal dari atas makanan. Metode ini tidak dianjurkan untuk daging dengan kandungan jaringan ikat yang tinggi, karena efek pengambukan dari pengubahan kolagen menjadi gelatin tidak dapat tercapai, sehingga akan menghasilkan daging yang alot atau keras. Daging domba mengandung banyak zat yang dapat bertindak sebagai katalis atau prekursor potensial untuk pembentukan spesies oksigen reaktif, termasuk lipid, mioglobin, dan enzim oksidatif serta sejumlah kecil zat reduksi seperti gula, hidrogen peroksida, logam transisi, dan askorbat. Secara umum, diterima bahwa senyawa volatil dalam daging domba memainkan peran penting dalam keseluruhan karakteristik rasa daging domba yang dipanggang. Sebagian besar senyawa volatil dalam daging yang dimasak dihasilkan oleh adanya reaksi Maillard dan degradasi thermal lipid. Reaksi Maillard antara asam amino dan karbonil aktif
bertanggung jawab untuk pembentukan rasa khas daging, sementara senyawa yang timbul dari degradasi lemak memberikan ciri khas dari spesies yang berbeda yang digunakan untuk proses pemanggangan. Selain itu, reaksi Maillard dan degradasi termal juga berpengaruh terhadap warna pada permukaan daging domba yang dipanggang. Oleh karena itu, parameter pemanggangan seperti suhu dan waktu dapat berpengaruh terhadap kualitas daging domba. Karena suhu dan waktu pemanggangan yang digunakan berpengaruh terhadap warna, aroma, rasa, tekstur atau juiciness, serta kandungan protein pada daging domba. Kondisi pemanggangan untuk daging sapi, babi, dan domba yang direkomendasikan untuk menghasilkan kualitas daging yang baik oleh koki adalah pada suhu rendah dan waktu yang lama, seperti pada suhu 58-63 derajat Celcius selama 10-48 jam. Hal ini juga didukung oleh Sanchez dan kawan-kawan yang menyatakan suhu rendah dan waktu yang lama pada proses pemanggangan dapat mempertahankan profil senyawa volatil sehingga mengakibatkan konsistensi pada rasa daging yang dipanggang dan warna yang lebih konsisten. Warna daging domba yang dihasilkan pada proses pemanggangan tinggi adalah coklat kehitaman serta tidak merata, dan rasa daging domba yang dipanggang pada suhu tinggi berubah menjadi cenderung pahit. Hal ini diakibatkan adanya reaksi Maillard yang meningkat secara dramatis pada suhu di atas 140 derajat Celcius, sehingga menyebabkan dehidrasi pada permukaan daging dan penguapan senyawa pembentuk rasa pada daging. Produk degradasi lipid ditemukan dominan dalam profil volatil daging rebus dan daging yang dipanggang pada suhu rendah. Suhu yang terlalu tinggi dan waktu yang terlalu lama jika digunakan dalam pemanggangan daging domba juga dapat mempengaruhi tekstur daging, kelembutan atau juiciness pada daging domba. Kelembutan dan juiciness pada daging domba menjadi hilang. Banyak nutrisi atau senyawa yang terlibat dalam pembentukan karakteristik daging domba, seperti senyawa volatil dan rasa dalam lemak intramuskular daging domba yang berkontribusi pada perkembangan rasa dan aroma selama pemanggangan. Lemak intramuskular juga memiliki pengaruh penting pada palatabilitas daging, karena kontribusinya yang spesifik terhadap juiciness, rasa, dan kelembutan daging domba. Semakin tinggi tingkat juiciness pada daging domba setelah dipanggang, maka tekstur daging domba akan semakin lembut. Juiciness dipengaruhi oleh jumlah air dan lemak yang tersusun atau tertahan setelah produk tersebut dipanggang. Tingkat kematangan juga mempengaruhi juiciness pada daging domba. Oleh karena itu, pengaturan suhu dan waktu perlu diperhatikan, karena pemanggangan menggunakan suhu tinggi dan waktu yang lama akan menciptakan panas yang dapat menarik air dalam daging dan penguapan lemak sebagai akibat dari reaksi Maillard. Efek lain dari suhu dan waktu pemanggangan yang tidak terkontrol adalah dapat menyebabkan penurunan kandungan protein total pada daging. Suhu yang panas dan kering menyebabkan denaturasi termal dan modifikasi kimiawi dari protein dalam daging, sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan kadar protein dalam daging. Yu dan kawan-kawan dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa suhu tinggi yang bisa digunakan dalam pemanggangan menyebabkan kerusakan protein utama daging menjadi sangat berbeda dalam 3 struktur dimensi, misalnya rantai berat miosin dan kreatin kinase tipe M. Kehilangan yang signifikan dalam ekstraksi protein secara keseluruhan diamati dalam larutan urea tiourea. Fragmentasi protein tersebut merupakan ciri khas dari waktu memasak yang lebih lama.